Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Kuri. Atau Mas Kuri gitu aja. Mas Kuri ini Mas Kuri gitu maksudnya ya. Susah. Ya, Mas Kuri di Brebes. Mas Kuri itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya di tahun 90-an akhir. Jadi pada saat itu Mas Kuri sudah bekerja di sebuah rumah, di sebuah keluarga yang memproduksi es. Es yang di plastik-plastik seperti itu loh. Ada yang es Orson, es yang warna kuning, terus ada yang ada kacang hijaunya, terus ada es tehnya, macam-macam gitu lah. Variannya lumayan cukup banyak. Bahkan ada yang dikasih buah nangka atau apa kayak gitu. Nah, ini Mas Kuri pekerjaannya itu tuh ngebungkusin. Jadi alhasil ya tangannya itu warnanya kuning-kuning. Nah, ini inget banget gitu ya. Dulu tanganku tuh sampai kuning-kuning kata Mas Kuri. Nah, ini kerjanya itu biasanya mulai dari siang sampai sore. Lumayan cukup capek, tapi ya nggak capek-capek banget dibandingkan dengan kerja perkuliahan yang lain gitu ya. Kalau kerja yang mulai bener-bener pakai tenaga gede gitu kan. Nah, ini kalau malam hari, menurut Mas Kuri, hidupnya di waktu itu adalah momen-momen paling indah dalam kehidupannya. Jadi di saat belum ada beban, belum punya keluarga gitu ya, masih hidup sendiri, dia itu udah ada penghasilan. Ya, semua kebutuhannya Mas Kuri itu terpenuhi. Rokok, cemilan, makan ya untuk keluarga besarnya, maksudnya orang tua dan adik-adiknya, itu semuanya kepenuhi dan pikirannya tuh adem, nyaman. Nah, kalau misal udah malam hari, Mas Kuri itu biasanya menghabiskan waktu, sukanya itu menyendiri. Meskipun sesekali kadang ya ngobrol-ngobrol sama tetangga kayak gitu. Dan karena memang kerjanya itu mulainya siang, paling pagi itu sekitar jam 10. Karena pagi harinya itu masih buat persiapan masak air, bikin itu yang es tehnya atau apa kayak gitu kan. Air kan dimasak dulu. Nah, itu yang makanya Mas Kuri jatahnya itu mulai sekitar jam 10 nyampe sore. Jadi tiap malam ya begitu tenangnya. Aku kalau pagi itu nggak dikejar-kejar waktu harus berangkat pagi misalkan jam 7, jam 8 gitu, nggak. Aku itu punya waktu untuk bersantai-santai malam hari lah, tidur nanti jam 1, jam 2 pagi. Pagi bangunnya itu tidurnya udah cukup, subuh bablas kayak gitu. Pokoknya seger badan. Itu tuh nyaman banget buat Mas Kuri. Nah, ini kebiasaannya itu tadi begadang malam itu di depan rumahnya. Jadi di situ sengaja dibangun kayak semacam posko atau semacam saung gitu ya. Saung sederhana, tapi menurut Mas Kuri tadi bangunnya itu sebenarnya kelewat serius, soalnya bagian atapnya aja itu pakai genteng. Ya, genteng-genteng sisa, genteng-genteng yang bekas-bekas apa gitu ya, itu dipasangin di sana. Nah, Mas Kuri biasa menghabiskan di situ mendengarkan radio. Radio zaman dulu itu kan ya pendengarnya itu masih sangat banyak. Kalau sekarang itu berkurang lah. Dulu acaranya itu bagus-bagus, nggak ngebosenin gitu ya. Acara-acara khususnya, ada curhat-curhatnya, ada atensi-atensi kirim gitu ya, kirim salam dan sebagainya. Mewah-mewahnya itu ya ngomong langsung, buka line gitu lewat telepon. Itu keren banget. Mas Kuri sendiri waktu itu nggak pernah yang namanya nyentuh telepon, itu tuh nggak pernah. Kok orang pada bisa ngomong di radio, pikirnya gitu ya. Itu gimana, bayarnya mahal atau enggak. Mas Kuri sendiri itu cuma ngirim-ngirim atensi, terus ya sudah, kalau dibacakan itu rasanya seneng banget. Kirim salam buat Ananda atau Adinda siapa gitu, saat dibacakan itu katanya di dada itu geli gitu, malu atau gimana, pokoknya istilahnya Mas Kuri itu seneng banget. Pokoknya hidupku tuh nyaman banget waktu itu. Dan dia biasa menghabiskan di depan rumah di sana itu ya sampai jam tadi ya jam 1, jam 2 sendirian seringnya. Tapi sesekali tetangganya pun nyamperin ke sana, duduk sejam, nanti habis itu pulang lagi. Nah, ini pada suatu malam
mungkin sekitar jam setengah 12 lah, udah larut ya. Di kampungnya Mas Kuri sendiri tuh udah sepi banget, udah hampir nggak ada orang lewat. Nah, Mas Kuri itu tidur-tiduran di sana, di saung, ada tikarnya, radio di sampingnya sambil ngedengerin gitu kan. Ini tiba-tiba ada sebuah mobil yang ya nggak bagus-bagus banget gitu ya, mobil biasa aja lah pada umumnya, dan mobil itu tuh berhenti. Mas Kuri kan langsung bangun, soalnya apa? Tumben-tumbennya ada sebuah mobil malam-malam begini masuk ke kampung, jarang biasanya. Nah, ini siapa ya? Udah kayak gitu, mobil itu tuh berhenti tepat di depan rumahnya Mas Kuri. Keluarlah 4 orang, ada 2 laki-laki, 2 perempuan. Keluar dari sana mendekat ke arahnya Mas Kuri, dan ya agak kaget juga loh, ini mereka siapa? Tapi mikirnya, oh ada perempuannya, bukan maling lah, bukan garong gitu. Kalau maling atau garong biasanya laki-laki semua, pikirnya Mas Kuri, dan datang ke situ. Ternyata orangnya tuh sopan-sopan. Nun sewu Mas gitu kan, nanya ternyata, oh nje Pak, Mas mau nanya, kata si orang itu. Oh iya nje, kenapa, mau nanya apa? Mas, di sini ada rumah kosong, mau dikontrakan ndak Mas? Rumah kosong mau dikontrakan. Kalau rumah kosong sih ada, kata Mas Kuri ya. Cuman kalau kontrakin atau enggaknya, saya ndak tahu, kata Mas. Oh, di sebelah mana ya Mas ya? Mas Kuri itu dengan pikiran luguknya nanya rumah kosong, itu ditunjukin ada sebuah rumah itu kosong, bener-bener kosong. Maksudnya itu nggak berpenghuni selama bertahun-tahun gitu ya. Rumah suwung gitu. Itu ditunjukin rumah itu. Mas, sampean lurus aja ke sana. Ya berapa rumah ya, dihitung sama Mas Kuri. 8 rumah dari sini Mas. Kanan jalan itu rumah kosong, kata si itu ya. Oh gitu ya Mas ya. Makasih matur nuwun ya Mas ya. J, monggo, akhirnya sudah kan. Ini orang-orang itu pun jalan naik mobil lagi ke sana. Dan udah Mas Kuri lanjut lagi dengerin radio kan. Mungkin sekitar setengah jam si orang-orang tadi itu mobilnya lewat lagi, balik lagi ke situ. Mas Kuri pun bangun lagi, dan si bapak-bapaknya itu turun ke sana. Kali ini yang perempuan itu ndak turun, jadi cuman bapak-bapaknya doang berdua itu turun. Mas, matur nuwun ya, katanya begitu. Oh nje, sami-sami. Mas Kuri itu dikasih uang, kayak uang tips gitu loh. Loh Mas, ini apa? Sudah ndak apa-apa, makasih udah dibantuin, kata si orang itu. Oh iya, akhirnya sudah. Mas Kuri pun kenapa ya, bingung sendiri di situ. Kok aku dikasih uang, mana lumayan lagi 10.000 waktu itu di tahun 90-an. Itu lumayan banyak lah, 10.000 itu bisa beli macem-macem. Kalau ndak salah mie instan aja waktu itu ya, sebentar tak inget-inget, kayaknya paling 1.500 atau 1.000 gitu ya dulu ya. Udah matang, tinggal hap, itu udah ada telurnya juga. Ya, 10.000 itu banyak. Banyak ternyata. Terus alhamdulillah orang itu pun pergi. Mas Kuri pun lanjut di sana ngedengerin radio, dan akhirnya ketiduran di situ. Pikirannya terlewat tenang. Aku duduk dapat rezeki begini, alhamdulillah. Udahlah, aku tidur. Aku ngantuk gitu ya. Akhirnya ketiduran di sana, bangun-bangun itu jam 4 pagi gara-gara dingin gitu kan. Oh, dingin banget, akhirnya bangun, dia pun pindah ke dalam sana. Nah udah, hari itu bekerja normal seperti biasa ya, sambil di tempat kerjanya itu cerita-cerita. Semalam itu ada 4 orang naik mobil, itu nyari rumah kosong, rumah yang dikontrakin. Ya tak tunjukin di rumah kosong tersebut. Nggak tahulah itu mau ngapain, kata si itu ya. Wah, ada yang bilang, oh jangan-jangan garong itu, Ri, jangan-jangan garong Ri itu nanya-nanya rumah kosong mau dibobol atau apa. Ya biarin aja, orang tak tunjukinnya rumah suwung gitu kan. Yang mau diambil apaan, kata si Mas Kurinya dengan tidak punya rasa bersalah. Akhirnya sudah, pulanglah dia malam harinya seperti biasa, nongkrong di depan rumahnya di sana itu dari jam 9 malam. Adik-adiknya, orang tuanya itu udah pada tidur. Mas Kuri pun keluar ke sana. Angin seripit-seripit, dingin. Pasang obat nyamuk, nyalain radio di situ, pakai sarung,
rebah-rebahan begini sambil yaitu tadi mendengarkan apa yang dituturkan di radio, sambil pikirannya tuh ngawang kemana gitu ya. Tiba-tiba datang beberapa orang, dan orang itu yang kemarin ini jalan kaki serak gitu kan. Mas Kuri kan bangun begini, dilihatin siapa itu ya, ada laki-laki 2, dan Mas Kuri itu baru nyadar kalau ternyata 2 laki-laki yang kemarin menemuinya itu adalah bapak dan anak. Soalnya apa? Yang satu itu memang udah lumayan cukup berumur ya, mungkin sekitar 50 tahunan. Nah, yang satu ini remaja, tapi tingginya itu hampir sama. Datang ke situ kan, ini nyapa Mas Kuri. Oh, sendirian aja Mas gitu kan. Iya Pak. Sampean yang kemarin ya Pak? Yang nanyain, iya saya yang kemarin. Jadi gimana Pak gitu kan? Itu kemarin Mas, saya tuh memang lagi nyari rumah Mas gitu kan. Nah, cerita sih Bapak, ini anak saya. Oh, anak. Oh, ya baru nyadar di situ kan itu. Oh, ini anaknya. Oh, tak pikir sama-sama tua, ternyata emang masih muda. Nah, si Bapak tadi pun akhirnya cerita. Jadi gini Mas, kemarin akhirnya rumah yang nanya itu alhamdulillah jadi Mas gitu kan. Jadi apa Pak gitu. Mas Kuri sendiri di umur segitu termasuk ya mainnya itu nggak kemana-mana, belum pergi jauh, belum banyak ketemu sama orang. Jadi boleh dibilang pikirannya itu masih lugu lah gitu ya. Pak, jadi apaan? Ya jadi tak kontrak di situ. Oh, emang ada yang punya Pak? Ada Mas, ada yang ini, ada yang nempatin rumahnya katanya. Ada yang nempatin. Oh, mungkin itu keluarganya kali ya Pak ya. Iya. Nah, udah ketemu semalam kan. Ya ngobrol-ngobrol, orangnya itu baik, dan kami ngomongin masalah rencana. Wah, ini mau tak kontrak kalau boleh katanya. Soalnya saya dengar dari orang situ yang sampean maksudnya gitu ya. Itu rumah kosong di sini. Oh iya Mas, nggak apa-apa, silakan ditempatin aja dulu. Ya sudah, akhirnya tak tempatin gitu kan. Mau dibayar DP atau apa itu nggak mau. Udah Mas, tempatin dulu aja. Nanti kalau memang udah nyaman, baru kita omongin lagi, kata si bapak-bapak tersebut ini. Oh, itu bapak-bapak. Mas Kuri itu udah mikir, bapak-bapak siapa ya itu ya. Aku aja itu nggak tahu itu rumah siapa gitu. Rumah itu udah dijual atau belum gitu kan. Ya Mas Kuri itu sempat berpikir tapi nggak ada kesempatan buat ngomong. Si bapak itu cerita lagi, ya rumahnya begitulah Mas lah, lumayan daripada nggak ada. Mas Kuri kan akhirnya nanyanya malah hal yang lain. Loh Pak, sampean ngapain pindah ke sini? Katanya, ditanyanya begitu. Oh itu Mas, jadi ya kami itu habis terkena musibah katanya. Tuh, musibah apa Pak? Rumah kami kebakar Mas katanya gitu kan. Loh, kebakar Pak? Iya kebakar. Jadi ya kami kan nggak ada tempat tinggal, jadi sambil nunggu itu direnovasi, saya nyari tempat dulu lah. Oh begitu Pak. Kebakarnya kenapa Pak? Oh saya juga nggak tahu, tahu-tahu begitulah udah nyala begitu aja gitu. Oh ya sudah, ngobrol-ngobrol masalah itu, terus apa? Si anaknya sih diem aja gitu ya. Terus mereka pun permisi pulang. Sempat memperkenalkan diri, tapi Mas Kuri itu ndak ingat namanya itu siapa gitu ya. Terus ke sana pulang, Mas Kuri lanjut di situ ngedengerin radio. Mungkin sekitar jam 12:30, di mana Mas Kuri itu udah siap-siap mau masuk ke dalam rumah karena udara itu udah kelewat dingin ya. Oh, udah dingin, udah jam 12:30 lewat. Udahlah aku masuk ah. Nah, ini baru sebentar ngumpulin mood, dia mau bangun. Ini tiba-tiba guduk lari orang, termasuk ada perempuannya juga. Mas tungguin gitu. Lumayan cukup ribut kan. Dan orang tadi itu mendekat karena Mas Kuri. Mas Kuri kan juga kaget ikut bangun begini. Duh Pak, kenapa Pak? Mas, tolongin katanya. Loh, tolongin kenapa Pak? Mas, tolongin. Bu, sini dulu, sama masnya. Akhirnya apa? Ya pada ngumpul semua, pada naik di atas posko tersebut ya. Si
Mas Kuri sendiri akhirnya turun ke bawah. Radio itu tetap masih bunyi dan akhirnya dimatiin sama Mas Kuri. Ini tiga-tiganya, si istri sama anak laki-lakinya sama si bapak, nggak tahu yang perempuan yang satu itu kemana itu nggak tahu. Nah akhirnya pada ngumpul di situ, mereka itu pada ketakutan. Akhirnya nanya kan, nah beberapa tetangga itu kan karena ada keributan semacam itu, mereka juga bangun gitu kan, ngelongok begini tapi nggak mendekat. Mungkin dikiranya, oh itu temannya Mas Kuri di posko gitu kan. Jadi mereka tuh mengira nggak terjadi apa-apa, cuman orang guyon biasa malam-malam lari-lari gitu lah. Nah di situ si bapak itu cerita, Mas, ternyata Mas katanya, kenapa Pak? Itu rumah Suwung ya Mas ya katanya. Iya Pak, itu memang rumah Suwung. Lah, sampean kok ngasih tahu rumah Suwung, katanya begitu kan. Loh kan sampean kan nanyanya rumah kosong Pak, kata Mas Kuri. Yo iya Mas, rumah kosong. Cuman ya ndak Suwung juga Mas. Emang kenapa Pak, ada apa? Mas Kuri kan bertanya-tanya dan dia masih belum merasa bersalah waktu itu ya. Nah si bapak itu pun akhirnya cerita. Jadi gini Mas, kemarin ya kami tinggal di situ gitu ya. Itu tuh baik-baik aja Mas ya. Saya ngomong sama anaknya ya, iya Pak semuanya itu baik-baik aja. Lampu masih nyala kata si itu ya. Lampu masih nyala, cuman ya itu lampunya itu nggak bisa terang Mas. Ya wes, kami seadanya kan. Ya wes lah, udah tak ditempatin aja segala macam. Kasur juga ada dan sebagainya. Sampai tadi Mas katanya, kaget bukan main sayanya katanya. Lu kaget, kenapa Pak? Saya bangun Mas. Ini sama istri saya juga kaget. Pas bangun, loh kok rumahnya beda Mas kata. Loh beda kenapa Pak? Rumahnya ya begitu, pada jamuran, kotor, kasurnya nggak ada gitu kan. Loh emang sebelumnya gimana Pak? Sebelumnya itu rumah Mas, rumah bagus, ada yang nempatin juga. Ini Mas Kurinya juga sama-sama bingung. Ada yang nempatin juga gimana Pak? Itu kan rumah Suwung Pak. Lah iya makanya. Kaget Mas, ya aku tak bangunin, istriku tak bangunin, mereka juga baru nyadar. Loh Pak, kita di mana? Kita di gelap itu Mas, rumah katanya. Mas Kuri pun, ya iyalah orang udah berapa tahun gak ditempatin. Makanya saya juga bingung sama sampean, kok kemarin bilang katanya ketemu sama bapak-bapak, ada yang nerima, yang disuruh bayar dulu ndak mau. Itu dia Mas. Ini saksinya istri saya, anak saya. Ke situ, rumah itu ya normal. Ini kayak rumah sampean beginilah gitu. Rumahnya tuh normal. Baru tadi kami nyadar, siang pagi pun kami enak ya rumahnya ya, nyaman gitu. Kami tuh nggak tahu mata itu diapain kata si bapak tadi ya. Kami ngeliat rumah itu baik-baik aja. Ya sekarang ternyata iya Pak, memang itu rumah Suwung. Saya juga bingung. Saya ya bingung, Bapak kan nanyanya rumah kosong. Kan saya jawab, rumah kosong ada Pak, cuman kalau mau dikontrakin atau enggak, saya enggak tahu kan Bapak di mana. Ya tak tunjukin situ kan, rumah kosong itu. Yo Mas, cuman ya jangan rumah Suwung gitu Mas gitu. Lah tapi kan sampean jadi nempatin di sana ini Mas Kuri. Terus gimana Pak gitu sampean? Udah saya bingung kata si bapaknya. Wis Mas, boleh enggak malam ini kami numpang tidur di sini? Ya enggak apa-apa Pak, kebetulan saya juga mau masuk. Cuman kalau kayak gini nanti sampean dingin gimana? Sebentar. Mas Kuri pun punya jiwa baik hatinya gitu. Ini kasihan kalau begini kena angin. Sebentar. Akhirnya Mas Kuri pun masuk ke dalam sana, masuk ke kamar ibunya. Di situ di dalam lemari itu kan ada kain-kain jarit ya yang biasa dipakai buat selendang sewaktu adiknya Mas Kuri itu masih kecil buat gendong gitu. Nah itu diambilin 3 atau 4 buah selendang, dan akhirnya apa? Sama Mas Kuri dia bawa tali juga, itu dibikinin ini poskonya, ditutupin pakai pakai selendang gitu ya, diikat-ikat di situ. Yang yang tadi bapak-bapak, ibu-ibu sama anaknya itu pun ya terima kasih banget Mas.
makasih banget ya Mas ya, katanya. Iya Pak, sampean tidur sementara aja di sini gitu. Saya masuk ya Pak ya, masa saya umpel-umpelan di sini, nanti ndak enak, kata si itu. Iya Mas, makasih ya Mas ya, makasih. Masuk ke dalam, ibunya Mas Kuri kan bangun. Ri, kamu ngambil buat apaan? Ngambil selendang. Terus ngapain bikin kayak gitu, kayak bocah, katanya. Bu, ada orang kasihan, kata Mas Kuri. Kasihan kenapa? Itu diceritakan semuanya kan, kemarin ada yang begini-begini, yang aku ceritain itu sih Bu. Nah sambungannya tuh ini Bu, ternyata mereka baru nyadar kalau itu rumah Suwung. Kamu lagian ngapain nunjukin rumah Suwung begitu? Ya bukan, aku ndak tahu, nyarinya rumah kosong. Ya wis, udah nggak apa-apa sih, udah biarin aja, kasihan mereka istirahat. Mereka udah makan belum, Ri? Kayaknya sih udah makan, padahal Mas Kuri itu nggak pakai dasar apapun gitu ya. Kayaknya sih udah makan Bu, soalnya nggak ngomong lapar gitu. Oh ya bisa kalau kayak gitu, udah tidur sana. Akhirnya tidurlah mereka. Nah, ini si bapak-bapak sama itu mereka, ibunya Mas Kuri kan bangun. Ya orang tua kan sukanya kepo gitu ya. Ke situ maju ke begitu bangun subuh-subuh, keluarlah dia ke sana menuju ke arah itu posko tadi di depan rumahnya Mas Kuri itu. Ke sana itu, yo kepo, ini tuh siapa sih, orangnya kayak gimana modelannya gitu ya. Dan tetangga itu nggak ada yang tahu kalau rumah itu tuh ada yang nempatin gitu ya. Mungkin ada yang melihat keluar masuk gitu ya, tapi ya dikiranya orang mau ngerenov atau gimana gitu ya. Akhirnya dilongok begini sama ibunya. Di dalam itu kosong, nggak ada siapa-siapa. Loh kok kosong, nggak ada siapa-siapa? Akhirnya ibunya pun ke sana. Mas Kuri kan masih tidur ya, dibangunin. Ri, bangun. Ya Bu, kenapa Bu? Lah Bu, masih jam 4:30, kata si Mas Kuri. Ya ini Bu mau ngomong dulu, kata si itu. Iya Bu, kenapa Bu? Itu tamu kamu yang tidur di posko kok nggak ada ya Ria? Kok kosong ya Ria? Waduh, kemana ya Bu? Pergi kali ya Bu, kedinginan kali ya Bu. Ah udahlah, aku mau tidur lagi. Akhirnya sudah, Mas Kuri pun tidur lagi. Waktu itu bangun jam 8, karena dibangunin lagi sama ibunya. Ri, bangun. Itu diberesin kemah-kemahannya gitu, dipikir si ibu itu dianggapnya tuh kemah-kemahan, soalnya selendang gitu itu dilepasin, malu-maluin kayak gitu. Udah banyak orang gitu kan, orang jadi nanya-nanya ini apa gitu. Ibu males jawabnya, akhirnya dilepas sama Mas Kuri. Setelah itu diberesin, brek, Mas Kuri pun berdiri di sana ya, ngelongok ngelihat ke arah rumah kosong tersebut. Kelihatan dari rumahnya Mas Kuri karena jalannya tuh lumayan cukup bengkok. Aku penasaran. Baru bangun, belum mandi, menuju ke rumah tersebut, mendekat ke sana. Ada beberapa tetangga yang di depan rumah, ya nyapa-nyapa sedikit sebentar gitu ya. Lanjut ke arah rumah Suwung. Mas Kuri pun tangannya ditaruh di belakang begini, ngeliat-liat, nyawang, kepalanya geleng kanan, geleng kiri gitu. Kayak orang lagi mikir lah ya, Mas Kuri lagi mikir, ini ada orangnya ndak ya? Ini ada orangnya ndak ya gitu kan. Kepikiran seperti itu, sampai akhirnya apa tetangganya, Ri, ngapain Ri kamu di situ Ri? Itu kan rumah Suwung Ri. Iya Mas, ada yang nempatin Mas. Hah? Ada yang nempatin siapa? Nah ini tetangganya pun nggak ada yang tahu. Jadi orang itu memang belum laporan sama sekali ke warga gitu ya, kalau mereka tuh nempatin itu. Akhirnya apa, warga itu ya ada yang nempatin gimana? Iya Mas, kemarin tak tunjukin ke sini, terus katanya mau ngontrak, disuruh nempatin dulu gitu. Udah, masa Ri, aku aja ndak pernah lihat gitu. Ya mungkin belum sempat kenalan kali, belum sempat lapor Pak RT juga, kata Mas Kuri kan. Akhirnya apa? Si tetangga itu pun ngomong sama tetangga yang lain. Tumben-tumbennya Mas Kuri berdiri di situ kan. Akhirnya kayak memancing perhatian warga. Beberapa orang pun datang, ada 3 orang ke sana, dan akhirnya apa? Warga pun memutuskan, yaudah samperin ke sana, ini kan rumah kayak gini masa ada yang ngontrak gitu kan. Akhirnya disamperin ke dalam rumah. Begitu disamperin ke dalam rumah, ya dicari-cari, gak ada apapun, gak ada bekas orang nempatin rumah tersebut. Ada cap kakinya atau cap sendal atau apa, itu kan di bawahnya tuh berdebu, dan di sana itu rapet debunya, gak ada bekas kaki. Mas Kuri pun mikir, yang ditempatin rumah ini atau bukan sih, pikirnya Mas Kuri ya, kok gak ada orangnya. Nah akhirnya keluar mereka, Ri mana Ri, ada yang nempatin? Sumpah Mas, ada yang nempatin Mas, aku dikasih 10.000 Mas waktu itu gitu ya.
Ya mungkin terima kasih aku habis nunjukin itu kali ya. Tapi nggak ada, Ri. Itu kayak nggak ada bekas orang tidur di sana juga. Ri, jangan-jangan gitu ya. Yang nyamperin kamu itu justru bukan orang, Ri. Kamu kan mikirnya itu orang, terus dikerjain di sini sama siapalah sosok yang di sini kan, yang punya seolah-olah yang punya rumah kosong ini dan bilang udah dipakai dulu aja. Padahal enggak, Ri. Ini kata warga ya. Yang datang ke kamu itu justru setan, Ri. Setan gimana? Orang semalam tidur di pos kok tak kasih tutup-tutupan begitu? Ya iya, tapi kan paginya nggak ada. Ibu kamu ngelongok kan nggak ada. Iya juga ya, kata si Mas Guri kan. Iya juga, jangan-jangan itu setan ya Mas ya. Iya bisa jadi jangan-jangan setan. Ya sudahlah, aku mau kerja, kata si Mas Guri kan. Akhirnya pulang kerja lah. Ya cerita di tempat kerja dan sebagainya. Mereka pun diceritain begitu setuju. Iya Ri, jangan-jangan mereka tuh bukan orang yang dikerjain setan, tapi setan yang lagi ngerjain kamu, Ri. Soalnya kamu suka sendirian di pos kok sih di situ gitu. Mas Kuri pun ya nggak takut sebenarnya, dia tuh biasa aja. Apa bener? Tapi enggak lah, orang cerita-cerita sama aku juga ngomong terus, masa setan ngomong terus. Kalau di film-film setan itu kan diem gitu dan ngomongnya tuh bahasa Indonesia. Ini tuh ngomongnya pakai bahasa Brebes gitu. Kayaknya nggak mungkin gitu. Udah, tetap dengan pendiriannya itu, malam pun masih begadang di sana. Dan malam itu, Mas Kuri ngelihat 4 orang yang kemarin kan semalam itu nggak ada yang anak perempuannya ya. Nah ini tuh ada, anggap aja anak perempuan. Ini lewat berempat, Mas Kuri itu lagi tidur di sini, miring kan ngeliatin ke 4 orang itu. Loh, itu kan yang penghuni rumah Suwung. Yang itu setan bukan sih gitu, kata Mas Kuri. Dilongok perhatiin terus, dan ternyata Mas Kuri itu baru nyadar kalau mereka 4-empatnya itu jalannya itu jinjit semua. Cik, mereka nggak pakai alas kaki, jinjit jalan ke sana. Diliatin, iya jalannya itu aneh. Mereka kemana ya? Diliatin sama Mas Kuri, mereka itu masuk ke dalam rumah Suwung. Mas Kuri kan berdiri di tengah jalan begini kan. Ada warga ternyata yang melihat, yang lagi duduk di teras, lihat Mas Kuri seperti, Ri, kenapa Ri? Ditanya. Ada yang ke rumah Suwung Mas, katanya. Aku nggak ngeliat apa-apa, kata si itu. Dan dari situ akhirnya, sampean nggak ngeliat Mas? Enggak, itu setannya rumah Suwung, Ri. Udah biarin aja. Akhirnya Mas Kuri pun baru merasakan kayak agak sedikit takut gitu ya. Masih sore, Mas Kuri pun masuk karena itu tadi, ketakutan itu. Dan berita itu pun menyebar, dan selidik punya selidik, ternyata itu adalah orang yang punya rumah tersebut, keluarganya. Dan memang benar, keempat-empatnya itu baru terkena musibah, rumahnya kebakar dan keempat-empatnya itu meninggal. Bukan meninggal di tempat gitu ya, sempat dilarikan, cuman nggak pada kuat, akhirnya empat-empatnya semuanya itu meninggal. Mas Kuri sendiri hanya sebatas tahu itu secara detailnya bagaimana, orang mana, kejadiannya seperti apa, penyebabnya apa, itu nggak ngerti sama sekali. Cuman ya yang diingat informasi dari warga waktu itu saat masih lugu itu ya cuman sebatas itu doang. Dan ya itu tadi, kemungkinan yang dilihat sama Mas Kuri yang malam-malam itu, ini adalah sosok-sosok yang menyerupai korban kebakaran tersebut. Dan ya sudah, semenjak itu selama beberapa hari Mas Kuri itu memutuskan untuk rehat dulu dari posko. Dan ceritanya segitu aja. Terima kasih banyak Mas Kuri di Brebes sana. Kawan-kawan juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.